Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai materi transportasi limbah B3. Sebelum masuk ke transportasi limbah B3, kita review sebentar mengenai persyaratan TPS B3. Persyaratan TPS B3 yang pertama, penyimpanannya bersifat sementara, ada jangka waktu artinya di situ. Yang kedua, lokasi bebas banjir, mempunyai catatan limbah B3 atau logbook, kemasannya sesuai dengan karakteristik limbah, kondisi baik, ada simbol dan labelnya, kemudian rancang bangunnya harus sesuai, ada SOP-nya, kemudian ada emergency response system-nya, ada izin, dan ada pelaporannya. Lama waktu penyimpanan sementara berbeda-beda tergantung besarnya limbah yang dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sekitar 50 kilo per hari, maka lama penyimpanannya maksimum adalah 90 hari. Apabila kurang dari 50 kilo, dia bisa disimpan hingga 180 hari sejak dihasilkan. Sedangkan untuk yang kurang dari 50 dan termasuk kategori 2 bisa sampai 1 tahun atau 365 hari sejak limbah B3 pertama dihasilkan. Kewenangan penerbitan izin. Ini adalah jadi yang bisa menerbitkan izin-izin penyimpanan, pengumpulan mengenai limbah B3 adalah berikut. Untuk penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, yang bisa menerbitkan izinnya cukup bupati atau wali kota atau pemerintah tingkat 1 daerah tersebut. Pengumpulan perlu pengesahan gubernur juga dan menteri. Untuk pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan, semua izin terpusat yang mengharuskan ditandatangani atau disetujui oleh menteri atau KLHK. Ini kondisi existing tempat penyimpanan sementara yang ada di beberapa titik. Gimana menurut kalian? Apa sesuai standar belum? Belum ya. Bisa kita lihat ya. Lihat drum-drumnya posisi terbuka ya. Pertama, selain itu simbol labelnya tidak jelas. Ini jenis limbah apa ya. Kalau untuk ruang sendiri sudah tidak ada masalah. Kita masuk ke persyaratan pengangkutan limbah B3. Hal yang terpenting adalah yang kita perlu ingat dalam pengangkutan ada izin, ada dokumen, ada SOP, ada emergency response system, dan ada pelaporannya. Yang terpenting adalah mendapatkan rekomendasi dari KLH tadi izin tersebut yang pertama ya. Persyaratan umumnya, seperti yang sudah kita pelajari, untuk kategori 1 wajib menggunakan alat angkut tertutup, kategori 2 alat angkut bersifat tertutup atau terbuka, boleh terbuka untuk alat angkut darat. Dan pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan alat angkut yang dikhususkan untuk mengangkut limbah B3, kecuali kapal laut. Jadi maksudnya di sini untuk transportasi darat, alat angkutnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Misalkan dia diangkut B3, setelah misalkan nggak dipakai untuk B3, dia ngangkut bensin, dia ngangkut air atau dan sebagainya. Kecuali kapal laut. Kapal laut karena kita kondisinya tidak ada kapal laut khusus limbah B3 sehingga bisa. Pengangkutan limbah B3 di darat harus menggunakan alat angkut roda 4 atau lebih, kecuali pengangkutan limbah B3 infeksius. Jadi kalau untuk pengangkutan limbah B3 infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan boleh menggunakan roda 3. Ya, seperti syarat yang ketiga ini.
Persyaratan teknisnya menggunakan alat angkut khusus untuk pengangkutan dalam keadaan baik jalan. Alat angkut tertutup ketika melakukan pengangkutan limbah kategori 1 yang tadi ya. Melekatkan simbol limbah B3 yang digunakan untuk alat angkut darat. Melakukan pengemasan limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan pengemasan. Yang terakhir adalah yang paling penting juga memperhatikan kompatibilitas limbah B3. Nanti masing-masing akan kita jelaskan lebih detail ya mengenai limbah B3 apa yang kompatibel, gimana pengemasan, apa simbol label untuk di pengangkutan. Jadi kalau kita ingin mengajukan permohonan izin melakukan pengangkutan limbah B3, berikut sistematikanya. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan sesuai persyaratan administrasi ya. Apa aja persyaratan administrasi? Sebentar, sambil saya bukakan. Nih, ini formulir permohonan rekomendasi pengangkutan laut limbah B3. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini kop surat kurang lebih seperti ini, ada keterangan nama pemohonnya, tentang perusahaan, persyaratan administrasinya. Ini semua harus diisi ketika kita mau melakukan permohonan. Ini yang untuk permohonan pengangkutan di laut. Sedangkan untuk permohonan pengangkutan di darat seperti ini. Ya, bisa dipelajari lebih detailnya ya. Ini persyaratan umum, foto alat angkutnya, foto penempatannya ya. Moda angkut-angkutannya kita harus jelas, nomor polisinya, model kendaraannya apa, nomor rangka, nomor mesin, siapa pemiliknya, dan kita ngangkutnya kategori bahaya limbah B3 yang seperti apa. Oke, setelah itu akan diverifikasi secara teknis oleh, kalau pengangkutan tadi kan harus KLHK ya, akan diverifikasi teknis. Kalau sudah memenuhi persyaratan lengkap, akan oke, lanjut. Kalau tidak akan disuruh melengkapi lagi. Setelah verifikasi teknis ada review dan evaluasi lagi. Nah, di sini ada tanda putus-putus, maksudnya apabila nanti dalam review ini antara pemohon dan KLHK saling timbal balik ya. Jika sudah memenuhi, maka langsung dia akan mendapatkan rekomendasi dari KLHK maksimal 7 hari kerja. Tapi ada beberapa literatur 7 sampai 45 hari kerja. Berikut adalah pengangkutan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan rekomendasi pengangkutan. Ini wajib dilengkapi dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 atau wajib dilengkapi dokumen B3. Jadi misal pengangkut limbah B3, ini penjabaran detailnya saya langsung jelaskan di gambar aja lebih mudah. Jadi yang wajib dilengkapi dokumen limbah B3 adalah apabila perusahaan X yang ada di tapak sini, dia akan mengirimkan limbah B3-nya ke pengumpul atau pemanfaatan yang melewati jalan umum dan berada di luar tapak proyek. Ya, jadi di sini pengumpul pemanfaatnya, perusahaannya sendiri di sini. Ketika kita mau mengangkutnya, ini harus memerlukan izin pengangkutan dan dilengkapi dengan dokumen limbah B3 atau manifest. Contoh lain, apabila perusahaan X ada di sini tapaknya dan di sini juga tapak perusahaan X. Ketika mau mengangkut dari limbah B3 dari satu sisi ke sisi lain dan melewati jalan umum, dia memerlukan izin. Ya, karena kan kalau melewati jalan umum artinya menyangkut kehidupan orang banyak ya, takut berbahaya sehingga perlu dilengkapi izin dan dokumen limbah. Atau bisa juga yang wajib dilengkapi itu ketika tapak proyeknya perusahaan Y antara penghasil, pengolah, dan pemanfaatan ada di tapak proyek yang sama tapi melewati jalan umum.
tetap harus menggunakan izin. Yang lainnya adalah pengangkut limbah B3 dari pengumpul ke manfaat, pengangkut limbah B3 dari pemanfaat, dan untuk kegiatan ekspor. Perlu adanya dokumen limbah B3. Ekspor impor ya. Pengangkutan limbah B3 yang tidak memerlukan rekomendasi. Kan kalau tadi yang memerlukan rekomendasi, yang ini tidak perlu rekomendasi pengangkutan. Ya. Jadi seperti ini contohnya, langsung ke gambar ya. Misalkan tapak perusahaan Y, dia melewati garis pantai ini, tapi semuanya adalah tapak perusahaan Y. Dia tidak memerlukan rekomendasi pengangkutan limbah B3 jika seperti ini. Atau kondisinya seperti ini. Antara penghasil, pengumpul dan pengumpul, pemanfaat atau pengolah, dia ada dalam satu tapak dan tidak melewati jalan umum. Itu tidak perlu memerlukan rekomendasi pengangkutan limbah atau dokumen limbah B3. Catatannya adalah rekomendasi pengangkutan limbah B3 harus wajib memenuhi persyaratan teknis pengangkutan limbah B3 sesuai persyaratan teknis yang di depan tadi. Ini kalau kita simpulkan ya dari kelima pola tadi, mana yang butuh rekomendasi, mana yang tidak ya. Rekomendasi itu artinya izin, sedangkan manifest itu dokumen limbah B3. Nah, untuk pola 1, pola 2, pola 3, yang gambar yang pertama, dia memerlukan rekomendasi. Tapi yang memerlukan manifest atau dokumen limbah B3 hanya pola 1 dan pola 2. Pola 3 tidak memerlukan manifest karena dia dalam satu tapak proyek, walaupun melewati jalan umum. Dia hanya perlu rekomendasi saja. Sedangkan untuk pola 4 dan 5, dia tidak memerlukan rekomendasi dan tidak memerlukan manifest atau pengangkutan limbah atau dokumen limbah B3. Pengangkutan limbah B3 menggunakan pesawat udara atau kapal tidak memerlukan rekomendasi pengangkutan. Adapun rekomendasi pengangkutan limbah B3 menggunakan kereta api hanya diberikan kepada operator kereta api. Selanjutnya, kita tadi sudah sempat singgung mengenai manifest atau dokumen limbah B3. Sebelum kita masuk apa itu manifest atau dokumen limbah B3, ada baiknya kita tahu awal dari tahun 95 munculnya keputusan Bapedal nomor 2 tahun 95 ini. Manifest itu berlangsung secara manual. Ke 2009 ada perkembangannya jadi online. Dan 2013 dikembangkan lagi ada QR kodenya sehingga tinggal di scan aja setiap alat angkut yang membawa limbahnya itu jenis limbahnya apa bisa langsung diketahui. Dan di tahun 2015 manifestnya berlangsung secara online. Selengkapnya kalau online kita akan bahas di sesi yang lain. Ini contoh manifestnya. Ini contoh manifest atau dokumen limbah B3. Apa saja Bu isinya? Isinya adalah terdiri dari 3 poin pentingnya ya. Bagian yang harus diisi oleh penghasil, bagian yang harus diisi oleh pengangkut, dan bagian yang harus diisi oleh penerima. Ada 1, 2, 3. Isinya mengenai apa Bu? Mengenai jenis limbahnya, mengenai besarnya limbahnya, berapa lama penyimpanannya, dan di sini ada nomor kode manifestnya. Manifest limbah B3 itu ada 7. Untuk apa saja kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.